Gak kerasa ya Pinky, kita kelas 10 sudah 4 bulan aja. Bagaimana nilai penilaian tengah semestermu? Ya Alessio, waktu tuh cepat banget, kemarin kita masih SMP sekarang udah SMA aja. Nilai penilaian tengah semester aku sih lumayan, semoga aku bisa masuk peringkat 10 besar ya, dan kamu juga bisa masuk peringkat 10 besar. Amin, semoga ya Pinky. By the way, kamu sudah paham belum materi geografi yang pemetaan, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografi? Lumayan paham sih Alessio. Memang kenapa kamu ada yang gak paham? Jadi, kemarin waktu Ibu Frida menjelaskan itu aku gak fokus karena lagi ada yang aku pikirin. Bisa gak minta tolong kamu jelaskan ulang? Cie, Alessio mikirin siapa tuh? Boleh dong Alessio, pasti aku bantu jelaskan ulang bagian mana yang belum kamu paham. Ada deh, kepo deh Pinky. Jelasin ulang semuanya sih, please banget. Oke deh Alessio, aku jelasin dari awal ya. Pengertian peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan menggunakan skala. Pengertian penginderaan jauh adalah suatu ilmu, seni, teknik untuk memperoleh informasi tentang objek dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan objek. Sedangkan pengertian sistem informasi geografi adalah sistem yang berfungsi mengumpulkan, mengelola, menyimpan, dan menyajikan segala jenis data geografi suatu wilayah dalam bentuk peta. Wih, hebat ya Pinky, masih paham loh materinya. Itu kan baru pengertian saja Alessio. Klasifikasi peta berdasarkan isi atau informasi yang disajikan dibedakan menjadi dua, yaitu peta umum adalah menggambarkan segala sesuatu di permukaan bumi secara umum. Contohnya peta topografi dan peta dunia. Sedangkan peta khusus atau tematik adalah menggambarkan kenampakan tertentu atau khusus di permukaan bumi. Contohnya peta persebaran flora dan fauna di Indonesia. Berdasarkan skalanya, peta dibedakan menjadi 5, yaitu peta kadaster 1:100 sampai 1:5000, peta skala besar 1:5000 sampai 1:250.000, peta skala sedang 1:250.000 sampai 1:500.000, peta skala kecil 1:500.000 sampai 1:1 juta, dan yang terakhir peta skala geografis lebih dari 1:1 juta. Berdasarkan sifatnya dibedakan menjadi peta statis atau stasioner artinya tetap dan peta dinamis artinya berubah. Gimana ya cara mudah memahaminya? Kalau berdasarkan isinya bisalah ya, kan gampang, tinggal umum dan khusus aja. Nah kalau berdasarkan skala itu kan sudah urut, buat aja cara mudahnya KBSKG, kadaster, besar, sedang, kecil, dan geografis. Angkanya dari 100, 5.000. 250.000, 500.000 dan 1 juta. Kalau peta berdasarkan sifatnya sate artinya statis, tetap, dan di P artinya dinamis, perubahan. Mantap banget dah Pinky jelasinnya. Siapa dulu dong Pinky gitu loh. Kita lanjut lagi ya Ale. Komponen peta ada 10, yaitu judul terletak di bagian atas peta dan mencerminkan isi peta. Skala adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya di lapangan. Orientasi atau petunjuk arah yang selalu mengarah ke utara. Simbol adalah tanda-tanda yang ada di dalam sebuah peta, bisa berdasarkan bentuk maupun warna. Legenda adalah keterangan dari simbol. Garis tepi yang terletak paling luar. Koordinat berdasarkan garis lintang dan bujur. Lettering adalah tulisan yang terdapat dalam peta. Sumber dan tahun pembuatan menunjukkan sumber peta dan kapan dibuat. Serta inset adalah peta sisipan. Cara mudah mengingat komponen peta adalah JSOSLGKLSI. Nah kalau tentang proyeksi aku masih ingat Pinky karena waktu Ibu Frida menjelaskan aku sudah connect lagi. Proyeksi itu kan pemindahan lengkung permukaan bumi ke bidang datar. Klasifikasi proyeksi berdasarkan sifat asli yang dipertahankan dibedakan menjadi 3, yaitu equivalen artinya sama luas, equidistance artinya sama jarak, dan conform artinya sama bentuk. Cara mudah mengingatnya valen luas, distance jarak, dan form bentuk. Klasifikasi proyeksi berdasarkan kedudukan sumbu simetrisnya dibedakan menjadi normal, garis karakternya berimpit dengan sumbu bumi, miring, garis karakternya membentuk sudut miring dengan sumbu bumi, dan yang terakhir transversal, garis karakternya tegak lurus dengan sumbu bumi. Berdasarkan bidang asal proyeksi dibedakan menjadi azimutal, kutub, kerucut lintang sedang atau tengah, dan silinder khatulistiwa. Cara mudah mengingatnya adalah azitub, keruse, dan siliha. Nah itu Ale ternyata masih paham tentang proyeksi.
Ayo Ale, semangat dan fokus belajarnya. Kamu harus bisa menunjukkan prestasimu di SMA supaya kita bisa sama-sama masuk perguruan tinggi negeri yang kita inginkan seperti mimpi kita waktu kecil dulu. Siap Pinky, kalau bahas waktu kecil jadi ingat masa-masa terindah dan ternyaman dahulu. Sekarang kita sudah dewasa dan semua sudah berubah. Yah, masak sih kita mau kecil terus Ale. Ayo kita fokus belajar lagi. Tinggal penginderaan jauh dan sistem informasi geografi nih. Siap Pinky. Kalau komponen penginderaan jauh aku juga masih ingat kok. Cara mudah memahami komponen penginderaan jauh yaitu TOS WC. T untuk tenaga dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga aktif yang tidak membutuhkan cahaya matahari dan tenaga pasif yang membutuhkan cahaya matahari. O untuk objek yaitu interaksi antara sumber tenaga dan objek. S untuk sensor yaitu alat untuk merekam suatu objek. W untuk wahana yaitu kendaraan yang digunakan untuk membawa sensor. Yang terakhir adalah C yaitu citra adalah hasil dari penginderaan jauh. Selanjutnya citra dibedakan menjadi dua yaitu citra foto dan non-foto. Citra foto dihasilkan dengan menggunakan sensor kamera. Sedangkan citra non-foto dihasilkan dengan sensor bukan kamera. Citra foto berdasarkan spektrum elektromagnetiknya dibedakan menjadi pankromatik, ortokromatik, inframerah, dan ultraviolet. Berdasarkan sumbu kameranya vertikal, tegak dan condong, miring. Interpretasi citra adalah penafsiran hasil dari penginderaan jauh. Tahapan interpretasi citra cara mudah memahaminya adalah teksi, denti, anak, duduk, di kelas, paling ideal. Teksi untuk mendeteksi merupakan tahapan awal untuk menafsirkan citra. Denti adalah identifikasi yaitu pengenalan lebih lanjut, anak adalah analisis, duduk adalah deduksi yang merupakan tahapan dari ciri-ciri umum menuju ciri yang khusus. Kelas yaitu klasifikasi artinya pengelompokan atau penggolongan dan yang terakhir adalah ideal yaitu idealisasi merupakan tahapan penarikan kesimpulan. Gak ngangka ternyata semua materi penginderaan jauh Ale paham. Eits, belum semua dong, kan masih ada karakteristik interpretasi citra yang pertama yaitu spatial, ruang, yang meliputi tekstur yaitu halus atau kasarnya objek, bentuk, ukuran, pola, bayangan, situs yaitu letak objek terhadap bentang darat, dan asosiasi yaitu keterkaitan antara objek satu dengan yang lainnya. Yang kedua karakteristik spektral berdasarkan rona yaitu tingkat kecerahan atau kegelapan suatu objek dan warna. Yang ketiga adalah karakteristik temporal berdasarkan waktu dan usia. Terakhir tentang sistem informasi geografi. Subsistem sistem informasi geografi ada 4 yaitu masukan atau input. Yang kedua proses terdiri dari manipulasi adalah proses mengubah data dalam upaya membuatnya lebih mudah dibaca dan analisis. Ketiga yaitu penyimpanan data, dan terakhir adalah keluaran data atau output dalam bentuk peta. Komponen sistem informasi geografi cara mudah memahaminya adalah hard-sobra. Hard untuk hardware atau perangkat keras contohnya plotter, so untuk software atau perangkat lunak contohnya ERDAS dan ILWIS, BRA untuk brainware untuk manusia. Pemanfaatan sistem informasi geografi di bidang sumber daya alam, bidang perencanaan ruang, bidang kependudukan, bidang kependidikan, dan bidang militer. Salut sama Ale bisa paham tentang penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Hehe, bisa aja Pinky. Makasih ya Pinky sudah menjelaskan tentang peta. Oh ya Pinky, boleh tidak aku pulang duluan karena ini sudah sore, takut mami aku nyariin aku. Sampai ketemu besok di sekolah ya. Oke Ale, sama-sama. Itulah gunanya sahabat. Saling berbagi, apalagi ilmu semakin dibagi maka akan semakin kita pahami ilmu tersebut. Salam ya buat mami. Bye-bye Pinky. Wah, ada Pinky di sini. Lagi ngapain nak? Saya tadi belajar dengan Alessio Ibu Frida. Tapi dia sudah pulang duluan. Oh, tadi kalian belajar. Belajar tentang materi apa? Tentang materi peta, penginderaan jauh dan sistem informasi geografi. Ibu Frida. Ibu bangga sama kalian berdua bisa mengisi waktu luang dengan belajar bersama. Semoga kalian bisa menjadi contoh yang baik untuk teman-teman kalian. Karena Pinky dan Alessio sudah mau belajar geografi bersama, sekarang Ibu traktir Pinky. Boleh pesan menu apapun untuk dimakan di sini. Asik. Terima kasih Ibu. Ibu the best deh. Udah mau traktir Pinky. Sama-sama Pinky. Ayo kita pesan makanan dan minuman yang enak dan jangan pulang sebelum kenyang.